Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Mohon izin untuk menyampaikan makalah yang memiliki tajuk pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang untuk memenuhi tugas makalah kulit matkul sejarah pendidikan Islam yang dipilih oleh yang kami hormati Pak Heru Setiawan MPDI. Jadi di sini kita kelompok 3 menjelaskan tentang perkembangan pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Saya sebagai moderator, nama Hussein Ahmadi, dan juga beberapa teman kami akan menyampaikan beberapa materi tentang makalah tersebut. Yang pertama ada samping saya Mas Muhammad Ibnu Thohir, kemudian Mas Ilham Fathur Rizki, dan sampingnya lagi ada Mbak Rodia Arifni, kemudian Mbak Laila Zahra, dan diakhiri Mbak Yasmin. Ini mungkin prolog saja dari saya terkait makalah siang hari ini, yaitu lanjutan daripada makalah kelompok 2 di antara masa Nabiullah Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin itu juga pasti berkesinambungan, karena masa-masa tersebut adalah masa-masa perjuangan para sahabat dalam melanjutkan titah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan nanti akan dijelaskan dari setiap periodenya, mulai dari periode Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan mungkin akan sedikit disinggung tentang biografi beliau masing-masing, biografi singkat daripada para Khulafaur Rasyidin. Mungkin untuk yang pertama adalah pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, Mas Ilham. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan sekitar tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid al-Quraisy al-Tamimi. Dengan melihat nasab Khalifah Abu Bakar radhiyallahu tersebut, maka nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan golongan as-sabiqun awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah pertama, dan masa pemerintahannya Khalifah Abu Bakar sangatlah singkat, yakni 2 tahun 77 hari atau 8 Juni 632 sampai 23 Agustus 634. Masa pemerintahan beliau berfokus pada perlawanan terhadap kaum Ridho atau pemurtadan. Poin perkembangan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pertama, menekankan kepada umat Muslim tentang tauhid, terutama mengingatkan kepada umat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, dan menekan bahwa Tuhan yang pantas disembah hanya Allah. 2. Pontifikasi Al-Quran yang dilakukan atas saran dari Umar bin Khattab. Dikarenakan banyaknya penghafal Al-Quran yang sulit karena perang yang lama, sehingga Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk melakukan pengkodifikasi mushaf Al-Quran, jika menjadikan masjid-masjid sebagai pusat pembelajaran ilmu agama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Aku ingin bertanya. Selanjutnya adalah Sini pernah jawaban. pendidikan pada masa Khalifah
Umar bin Khattab yang akan disampaikan oleh Bayi. Monggo Pak dan Pak. Terima kasih disampaikan. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah dalam sejarah Islam. Beliau dilahirkan pada 40 sebelum Hijriah, 984 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari suku Quraisy yang merupakan suku terkuat di Makkah pada saat itu. Beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah 616 Masehi. Umar bin Khattab kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia, sekaligus menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia memimpin umat Islam yang sangat baik dan dikenal sebagai khalifah yang adil dan bijaksana, sehingga beliau diberi gelar Al-Amirul Al-Mu'minin yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Masa kekhalifahan beliau selama 10 tahun, 2 bulan, 10 hari, mulai dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 23 Agustus 634 sampai 3 November 644 Masehi. Berikut poin penting dalam proses perkembangan pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 1. Kurikulum pendidikan pada masa itu meliputi Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. 2. Metode pembelajaran yang diterapkan pada masa itu meliputi hafalan, diskusi, dan ceramah. 3. Peningkatan jumlah tenaga pendidikan yang memiliki kepribadian Islam yang tangguh, terampil, dan berilmu. Yang keempat, tempat terselenggaranya kegiatan belajar mengajar pada masa itu banyak dilaksanakan di masjid-masjid dan lembaga-lembaga yang dikenal dengan sebutan ustaz. Sekian dari saya kembalikan ke masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Ayi sudah dijelaskan. Dan materi selanjutnya adalah pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang akan disampaikan oleh Mbak Yasmin. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amin. Khalifah Utsman bin Affan lahir di kota Thaif, Jazirah Arab pada tahun 576 Masehi atau 45 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abu Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan ibunya bernama Alwa binti Quraisy. Beliau merupakan keturunan dari Bani Quraisy yang terpandang. Sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan yang baik sehingga ia bisa membaca dan menulis. Beliau menjadi khalifah sejak tanggal 6 November 644 sampai 17 Juni 656, yakni selama 11 tahun 225 hari. Pada masa pemerintahannya, pendidikan agama Islam terus diberikan dan dikembangkan, terutama tentang Al-Quran dan Hadis. Beliau melanjutkan kebijakan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya dalam memperluas penyebaran ajaran agama Islam, dan beliau juga mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Di antara yang paling fenomenal atau yang terkenal adalah pengkodifikasian Al-Quran dengan memerintahkan beberapa sahabat untuk menyalin dan menyebarkan salinan mushaf ke beberapa wilayah sebagai standarisasi pedoman Al-Quran. Hal yang melatar belakangi pengkodifikasian mushaf ini adalah ketika Hudzaifah bin Yaman menyaksikan umat Islam mengalami perselisihan dalam hal bacaan Al-Quran, dan ia meminta Khalifah Utsman untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Berikut poin penting dalam perkembangan pendidikan agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman yang terkait dengan pendidikan. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa beliau diserahkan pada umat itu sendiri, dengan artian pemerintah itu tidak mengangkat guru.
dikarenakan negara belum memiliki institusi pendidikan formal secara khusus. Dengan demikian, para pendidik melaksanakan tugasnya sendiri dan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian para sahabat senior diberikan keleluasaan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka inginkan, sehingga pendidikan kala itu bisa lebih merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, standarisasi dan kodifikasi Mushaf Utsmani merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah pendidikan Islam pada masa beliau. Di antara prosesnya adalah: 1. Membentuk tim penyalin mushaf dipimpin oleh Zaid bin Thabit, dibantu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Yang kedua, menyatukan bacaan Al-Quran untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan qiraat. Yang ketiga, menghasilkan beberapa mushaf standar yang umumnya itu disebut 5-7 mushaf. Yang keempat, mushaf dikirim ke pusat-pusat pendidikan seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam. Sementara itu, 1 mushaf disimpan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, penguat masjid sebagai pusat pendidikan, karena selama masa perluasan wilayah kekuasaan negeri Islam, maka diperbanyak pula pembangunan masjid dengan beberapa fungsinya. Masjid difungsikan sebagai tempat 1. Pembelajaran Al-Quran, yang kedua pendidikan akhlak dan fikih dasar, dan yang ketiga diskusi keagamaan dan konsultasi hukum. Perluasan Masjid Nabawi untuk menampung kegiatan pendidikan yang semakin besar. Yang keempat, penyebaran guru, qari dan ulama ke daerah baru, di antaranya Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Para sahabat senior menjadi pengajar utama memperkuat fondasi keilmuan Islam. Yang kelima, pembinaan akhlak, etika, dan ilmu-ilmu dasar agama, yakni Al-Quran, hadis, tauhid, dan fikih, dengan menggunakan metode hafalan, ceramah, dan diskusi. Jadi saya kepada Terima kasih Mbak Yasmin. Dan yang terakhir adalah pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Mbak Bila. Baik, terima kasih. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin yang juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Dia keturunan Bani Hashim yang lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi. Beliau juga salah satu golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan remaja. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perkembangan pendidikan mengalami kesulitan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pada masa itu terjadi kekacauan politik dan pemberontakan, sehingga di masa pemerintahan beliau, pemerintahannya tidak stabil dan lebih banyak fokus dalam mengatasi pemberontakan dan stabilitas politik. Kejadian tersebut mengakibatkan kegiatan pendidikan Islam menjadi terhambat dan terganggu, sedangkan keseluruhan perhatian Khalifah Ali radhiyallahu anhu terfokuskan pada kestabilan pemerintahannya. Ada beberapa poin perkembangan pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak terlalu banyak, namun di antaranya ada beberapa hal yang bisa diikuti. Untuk pertama, perumusan ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu dengan memerintahkan salah satu ulama yang bernama Abu Aswad ad-Du'ah untuk menyusun kaidah-kaidah tata bahasa Arab agar pembacaan serta pemahaman Al-Quran dan hadis tidak salah, terutama bagi orang-orang non-Arab. Yang kedua, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah atau Irak dan menjadikan Kufah sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pendidikan Islam. Pada masa itu, para ulama dan cendekiawan Muslim dari beberapa wilayah berkumpul dan mengajar di sana untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu hadis, dan beberapa ilmu lainnya. Dan metode yang ketiga, pembelajaran kala itu tidak jauh dengan pada masa khalifah-khalifah sebelumnya.
menspesifikasikan pembelajaran untuk jenjang anak-anak. Tujuan daripada metode tersebut agar orang tua dan guru bisa menyesuaikan dengan karakteristik anak secara psikologisnya. Mereka berbeda-beda di setiap jenjang umurnya. Terima kasih. Saya akan memberikan pemaparan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Sekarang kita langsung pada masa Khalifah Abu bin Abi Thalib.